dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi ke sungai, bersih ke kuali, berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, denger ke yang ini. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Baik, Bang Cebica dulur-dulur dimanapun berada, dan kita masih ingat dengan kata-kata dari guru kita dulu ya, bahwasanya carilah ilmu sampai ke negeri seberang dan juga tuntulah ilmu sampai ke liang lahat. Jadi artinya di sini kita kalau punya keinginan, kita pengen cerdas, tentu harus giat untuk nyari yang namanya ilmu. Jadi tidak ada alasan ya yang kata-kata terlambat ataupun juga kata-kata kayak kita tidak pantas untuk mendapatkan ilmu. Segalanya itu pasti kita punya haknya masing-masing, dan terkadang menjadi suatu problematika dalam diri kita bahwa kalau nak sekolah tinggi itu pasti biayanya mahal, ini dan itu. Tapi kita yakinlah di mana di balik keinginan kita itu pasti akan ada jalan, termasuk beasiswa ini bisa menjembatani kita untuk mendapatkan ilmu yang tinggi kayak teman-teman CBC ya. Dan terkait dengan hal itu, sama di obrolan komunitas untuk edisi Rabu tanggal 16 Juli 2025 ini kita bakal ngebahas terkait dengan program beasiswa generasi cahaya pintar mahasiswa YBM PLN UID S2JB tahun 2025 ya. Dan juga di studio Pro 4 RRI Palembang ini kita sudah kedatangan kawan-kawan perwakilan dari komunitas beasiswa generasi cahaya pintar YBM PLN UID S2JB. Sebenarnya ada dua narasumber ya, tapi yang sikoknya lagi dalam perjalanan, kita masih menantikan. Dan untuk saat ini sudah hadir di studio Pro 4 RRI Palembang ada Nazwa Alkaf. Langsung saja kita bakal kenalan. Selamat pagi, assalamualaikum Nazwa. Waalaikumsalam. Ya. Kak, selamat pagi. Sehat ya Nazwa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nazwa ini sebagai Ketua Departemen Sosial Kemasyarakatan Gencar YBM PLN UID S2JB. Iya, benar. Dan statusnya bagaimana tuh di situ? Mahasiswi atau bagaimana? Semuanya yang penerima beasiswa dari Gencar ini semuanya mahasiswa. Mahasiswa-mahasiswi juga ya. Oke, baik. Dan sebelum ke sana kita pengen kenalan dulu terkait dengan Gencar YBM PLN UID S2JB. Kita pengen tahu mengenai beasiswanya bagaimana tuh? Kalau beasiswa Gencar ini adalah program pendidikan yang diberikan oleh Yayasan Baitul Mal PLN yang khususnya dari UID S2JB yang ada di Jalan Arifai itu, Kak. Nah, program ini kebetulan kita lagi oprek nih dari tanggal 16 Juni sampai dengan 27 Juli. Dan ini sudah ada sejak tahun berapa nih Nazwa? Sejak tahun 2018, baru kemarin kita merayakan 7 tahunnya Gencar. 2018, ini tahun ke-7 ya? Benar. Jadi sudah lumayan banyak mahasiswa-mahasiswi yang sudah mendapatkan penerima manfaat ini mungkin ya? Benar. Salah satunya juga Nazwa. Oke, dan mengenai status Nazwa, kita pengen tahu juga untuk saat ini Nazwa mahasiswi di mana tuh tercatatnya? Di Universitas UIN Raden Fatah. UIN Raden Fatah Palembang. Ini semester berapa kita pengen tahu juga? Semester 8. Oke, dan fakultas? Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Perbankan Syariah. Oke, baik. Nah, ini mengenai tadi kan disampaikan oleh Nazwa bahwa penerima beasiswa ini mahasiswa dan juga mahasiswi. Jadi tidak terfokus pada satu universitas saja ya? Iya, benar. Jadi pokoknya siapa yang berstatus mahasiswa juga boleh di situ? Yang pastinya mereka itu berdomisilinya di Kota Palembang. Harus di Palembang, walaupun sebenarnya rantauan nggak bisa ya? Iya, boleh. Boleh juga? Boleh, Yang penting dia saat melakukan pendidikannya itu berada di Kota Palembang. Dan kalau Nazwa ini untuk ikutan dalam program beasiswa ini di tahun berapa pada saat itu? Di tahun 2024. 2024, artinya setahun kemarin ya. Dan tentu di sini kalau kita lihat juga untuk apa nih bahasanya tuh, penerima manfaat atau apa? Iya, penerima manfaat. Penerima manfaat untuk ikut serta dalam penerimaan beasiswa ini, bagaimana tuh biasanya poin-poin
persyaratannya? Kalau yang secara khususnya mereka ini berada dari keluarga yang kurang mampu, dibuktikan dengan SKTM dari Apa RT, tuh SKTM? surat keterangan tidak mampu, Oke. baik dari RT, RW ataupun lurah setempat. Terus mereka itu berprestasi baik non akademik maupun akademiknya. Dan juga aktif dalam kegiatan berorganisasi baik di kampus maupun di luar masyarakat. Dan juga mereka memenuhi kriteria dari jenjang pendidikan yang disediakan karena bisa masuk ke beasiswa Gencar ini mereka harus dari minimal semester 3 untuk D3 sampai dengan semester 5. Kalau untuk S1-nya minimal dari semester 3 sampai maksimalnya semester 7. Oh begitu. Dan tadi disampaikan bahwa apa yang poin pertama tadi tuh? Dari keluarga tidak mampu. Oke, yang situ. Yang kedua, berprestasi akademik maupun nah ini ada tolak ukur nggak kayak IPK-nya berapa begitu? IPK-nya minimal 3 ya, 3 koma bisa ikutan Iya, di situ. bisa. Dan tentu di sini ada juga yang namanya komunitas beasiswa generasi Cahaya Pintar YBN PLN UID S2JB. Kita pengen kenalan dulu dengan komunitasnya. Ini kalian terbentuk dari bagaimana tuh pada saat itu? Pada saat itu memang ada manajer amil dari YBN PLN UID S2JB namanya Kakanda Noval Irfan. Beliau sebagai manajer amil menciptakan program pendidikan ini yang namanya Generasi Cahaya Pintar. Nah, jadi memang ini pertama kali gencarnya terbentuk di Kota Palembang. Oh, di Kota Palembang. Tapi sekarang sudah menyebar ke unit YBN PLN lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Oh, jadi Palembang menjadi pusatnya ya? Iya. Pusat berdirinya juga, pusat administrasinya juga di sini ya. Oke, baik. Inisiasinya tadi dari Bapak siapa? Tuh, Noval Irfan. Novel Irfan, dan ini luar biasa sekali ya, membantu adik-adik mahasiswa-mahasiswa yang akhirnya bisa menempuh ke jenjang yang lebih tinggi lagi ya untuk pendidikannya. Dan di sini ada batasan nggak kayak nominal beasiswa yang diterima atau sampai dengan lulus S1, S2 begitu? Enggak, kalau di program Gencar ini hanya 1 tahun penerimaan beasiswanya. Tapi setelah 1 tahun itu boleh mendaftar ulang lagi. Oh gitu, jadi tidak sampai tamat kuliah gitu ya. Oke, dan ini yang pernah menerima pun boleh ikutan lagi ya? Boleh. Oke, untuk saat ini yang tergabung dalam komunitas beasiswa Gencar ini ada berapa tuh? Kalau yang masuk dalam SK-nya itu ada 50. Oke, lumayan banyak juga ya. Ini semua mahasiswa aktif? Iya, benar. Oke, dan kalau kita melihat dari struktur organisasinya bagaimana tuh komunitas beasiswa Gencar ini? Kalau strukturnya kita itu yang ketua itu namanya presiden, dinamai dengan presiden.
kekerasan pada anak dan perempuan. RRI dengan esensi buku dengan judul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa, karya Alfi Syahrin. Buku ini berisikan kisah-kisah magis baik yang terjadi dalam kehidupan penulis. Buku ini juga menyajikan alur hidup penulis beserta pelajaran-pelajaran yang dapat diambil sebagai pengalaman kehidupan. Mulai dari kisah penulis yang tidak berhasil masuk universitas negeri. Ketidaktahuan penulis ingin menjadi apa-apa awalnya susah mencari pekerjaan. Menjadi korban bullying dan sekilas tentang nasib mahasiswa kupu-kupu. Penulis menyebutkan bahwa setiap orang punya peran masing-masing. Ada yang jadi mahasiswa kupu-kupu yang memilih jalan berbeda. Akan tetapi, mahasiswa kupu-kupu yang dimaksud di sini bukanlah mahasiswa yang pulang untuk bermalas-malasan, melainkan pulang untuk melatih dan mengasah skill menulis lewat komputer dengan menelusuri internet dan memahami ilmu-ilmu kepenulisan. Demikian esensi buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa, karya Alfi Syahrin dari RRI untuk Indonesia. Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke, baik, terima kasih untuk Panca Bicara yang masih bersama kami di sini di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan percaya yang tadi sudah kami informasikan bahwa akan hadir satu narasumber lagi yang saat ini juga sudah bergabung bersama kita di studio ya. Ada Rahmat Purnomo yang ini sebagai Presiden Generasi Cahaya Pintar YBN PLN UID S2JB atau kita singkat dengan beasiswa Gencar ya. Oke, dan kalau tadi Nazwa kita sudah kenalan, kita ke Rahmat dulu nih, kita pengen tahu saat ini aktif sebagai mahasiswa di kampus mana tuh? Izin dulu Mas, kami sekarang sebelumnya perkenalkan diri dulu sih. Nama kami Rahmat Purnomo. Dan kami aktif di sekarang kuliah di Universitas UIN Raden Fatah Palembang. UIN, Dan sekarang sudah semester akhir Mas. Semester akhir ya. Iya. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Oke, dan kalau Nazwa tadi udah bergabung untuk mendapatkan beasiswa ini sejak di tahun 2018 ya. Iya. Kalau Rahmat dari tahun berapa tuh? Kalau kami dari tahun 2023 Mas. 2023, artinya udah tahun kedua ya? Iya, tahun kedua. Sudah selesai ikutan seleksi lagi? Alhamdulillah, kalau kami kan itu kan sudah ada batasan semester tuh Mas. Kalau kami kan sudah semester akhir, semester 8. Memang untuk beasiswa Cahaya Pintar ini diperuntukkan dari semester 3 sampai semester 7 Mas. Oke. Jadi yang masih semester 7 mereka bisa mendaftar. Cuman kalau mereka sudah semester 8 dan mungkin karena kan itu kan batasnya 4 tahun tuh kuliah kita. Nah, di semester 8 sudah tidak bisa lagi Mas. Oke, tapi kalau tadi dari tahun 2023, iya Mas. 2024 bagaimana tuh? Alhamdulillah kami menerima di semester 7-nya. Oke, jadi artinya benar dong ini tahun kedua ya? Iya, tahun kedua. Jadi selesai boleh ikutan seleksi lagi. Baik, nah ini kalau ke kalian berdua masing-masing nih, kalau tadi kan dorongan dari Nazwa sudah disampaikan bagaimana alasan untuk mengikuti seleksi pada saat itu untuk menerima beasiswa Gencar ini ya. Tapi kalau Rahmat bagaimana tuh pada saat itu? Kalau pada saat itu awalnya sih ragu-ragu ya Mas, karena apa sih sebenarnya Gencar? Ya.
baru kenal di semester 5 kalau saya, Mas. Pada mula kenalannya tuh bagaimana tuh? Tahu dari teman? Ya boleh langsung kalau ada suara. Ya, jadi ada PGRI, ada juga MDP, jadi nggak terbatas. Tidak terbatas mau dia negeri atau swasta, boleh ikutan ya. Kalau itu tadi memenuhi syaratnya pastinya ya. Tapi kalau kita maknai generasi cahaya pintar, masing-masing pasti punya maknanya tuh. Dari presidennya dulu kita pengen tahu makna dari generasi cahaya pintar nih apa nih? Kalau kita simboliskan. Kalau simboliskan sebenarnya memang generasi cahaya pintar itu tentu kita lihat kenapa kita lihat pemuda-pemudi khususnya mahasiswa, Mas. Karena kurangnya kata Mas tadi ada yang mahasiswa kupu-kupu cuman kuliah pulang. Kenapa memang beasiswa generasi cahaya pintar ini tentu untuk menciptakan generasi yang lebih aktif ya. Iya, lebih aktif. Dan juga bukan sekedar bergerak di kampus saja, Mas. Khususnya memang kami jalannya ada di pendidikan dan sosial kemasyarakatan dan ada 5 pilar kalau di BMPLN. Apa aja tuh? Satu, pilar pertama kalau pilar pertama itu pendidikan, Mas. Pendidikan. Pilar kedua tuh? Pilar kedua itu ada sosial kemasyarakatan. Pilar ketiga? Pilar ketiga ada dakwah, Mas. Ada dakwahnya. Jadi memang ini masing-masing 3 ya? Ada 5, Mas. 4 ya. Ada ekonomi. Ada ekonomi. Yang kelima? Ada kesehatan. Ada kesehatan. Jadi masing-masing itu punya ini ya, pilar itu tadi punya maknanya juga tuh. Nah, tadi kan kalau Nazwa aktif dengan organisasi di luar kampus. Kalau Rahmat nih, pada saat seleksi itu aktifnya di organisasi mana? Kalau Rahmat, Mas, kemarin memang pernah aktif juga di luar kampus. Namun memang di luar kampus itu di daerah masing-masing, Mas. Aktifnya. Jadi kalau di kampus cuman kayak ikut HMPS doang. Oke, itu kan menjadi poinnya ya, supaya bisa ikutan daftar di sini. Tapi kalau kita kembali kepada Nazwa, kita pengen tahu untuk bagaimana Nazwa mendefinisikan kebermanfaatan sebagai mahasiswa menerima beasiswa. Apa tuh? Sangat membantu pasti ya? Pastinya sangat membantu ya, karena Nazwa sendiri menerima beasiswa itu benar-benar sangat membantu karena tadi, Mas, sebenarnya tujuannya itu bukan hanya sekedar menerima beasiswa, tapi jaringan yang telah Nazwa dapatkan selama bergabung di generasi cahaya pintar ini sangat banyak sekali. Dan kalau kita boleh menyampaikan informasinya kepada pendengar, menerima beasiswa ini apa nih fasilitasnya gitu? Secara umum aja deh, jangan yang terlalu detail. Apa tuh? Misal biaya semester ditanggung begitu ya. Selain itu ada apalagi kayak penunjang buku begitu, ada nggak? Silakan, siapa yang pengen jawab? Oke, Rahmat silakan. Kalau terkait fasilitas yang diberikan tentunya memang, Mas, kalau setiap tahun memang di tahun pertama itu ada biaya semester, Mas. Cuman biaya semester ini bukan mencakup semuanya ya? Bukan mencakup semuanya. Memang diberikan dan juga bukan diberikan kepada pihak kampus, Mas. Oh gitu. Iya. Jadi ke kalian langsung? Iya, ke kami langsung. Karena jumlahnya memang tidak sebesar beasiswa-beasiswa lain. Nah, tapi di balik ini banyak apa ya?
yang diberikan dari pihak YBM, tentunya relasi dari luar dan juga fasilitasnya ada sekrel dan sebagainya. Kalau untuk terkait jumlah memang kalau dinilai besar nggak terlalu besar. Tapi kalau bagi mahasiswa yang di Kota Palembang untuk UKT, karena ini kan beasiswanya untuk bisa dibilang kurang mampu ya Mas. Jadi kalau bisa dibilang ini cukup lah kalau untuk bayar UKT saja. Oke, cukup membantu ya untuk operasional dan lain sebagainya begitu ya. Dan kalau apalagi tuh saya pengen tahu mengenai kontribusi dari divisi-divisi yang tadi sudah disampaikan tuh, ada 7 divisi ya. Iya. Jadi masing-masing kontribusinya sejauh ini sudah sampai mana tuh? Dari divisi kalau Nazwa tadi udah ditanya nih sama presidennya dulu nih, kita pengen tahu divisi mana yang paling aktif gitu, walaupun semuanya aktif. Sebenarnya kalau mau dikatakan semua aktif ya pasti aktif semua, Mas, karena memang setiap divisi itu harus diupayakan bagaimana mereka bisa sama. Kalau dilihat, kalau yang sering turun tuh pasti sosial kemasyarakatan Mas tentunya. Karena kalau kita lihat di masyarakat khususnya di Kota Palembang itu banyak sekali seperti kebakaran. Ada juga mungkin adik-adik yang sakit. Nah, di sana memang kami dari pihak Gencar sebagai tangan kanannya YBM Mas. Kayak mencari ini sepertinya butuh kita bantu. Oke. Nah, ini kita pengen tahu juga, siapa tahu masyarakat ataupun juga pendengar kita terkategorikan penerima manfaat yang bisa dibantu. Apa nih? Kalau yang tadi disampaikan oleh Rahmat bahwa ada anak-anak yang sakit, yang seperti apa tuh? Mungkin dari kadipnya sendiri. Ini ya, kadipnya langsung. Oke, Nazwa, bagaimana tuh Nazwa? Yang pasti penerima manfaatnya itu merupakan dari 8 asnaf zakat Mas. Oke, ada 8 asnaf zakat. Karena kan YBM PLN sendiri kan adalah uang zakatnya para pegawai PLN. Jadi kita harus memenuhi kriteria itu yang paling penting. Terus dilihat juga dari faktor-faktor pendukungnya, mulai dari ekonominya, pemasukannya, pengeluarannya. Dari sana kita bisa melihat apakah mereka benar-benar anak yatim ataupun dari keluarga duafa. Oke. Nah, ini kan kalian penerima manfaat untuk beasiswa Gencar. Apa sih yang menurut kalian itu tanggung jawabnya seperti apa tuh? Nazwa lagi mungkin apa tuh? Wow, tanggung jawabnya yang pasti bagaimana nih kita itu mampu memberikan yang terbaik untuk YBM PLN Mas. Karena kan mereka telah memberikan kami amanah masing-masing, di mana kita harus bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan. Salah satunya dengan meningkatkan prestasi, menjaga nama baik juga pas itu ya. Tapi kalau Rahmat bagaimana tuh? Kalau Rahmat tentunya memang kita harus lebih bermanfaat dengan YBM ya Mas, karena memang sebagai penerima tentunya di mana ada hak yang diberikan, tentunya ada kewajiban yang harus kita laksanakan. Kita keluarkan juga ya. Oke. Dan kalau mengenai kalian sebagai mahasiswa-mahasiswi, cara untuk menjaga konsistensi IPK supaya tetap stabil atau minimal meningkat lah begitu, bagaimana tuh? Ada nggak? Ada cara khusus nggak, kayak belajar, pulang dari kampus tetap belajar juga, atau ada hal lain? Iya Mas, tapi sebenarnya Mas, Nazwa sendiri itu merasakan ketika Nazwa banyak membantu masyarakat, tapi ternyata itu ada saja jalan-jalan yang dipermudah sama Allah untuk bisa menyelesaikan skripsi dengan cepat gitu. Terkadang kan memang banyak sekali agenda-agenda yang diadakan oleh Gencar, tetapi itu tidak memutuskan bahwa kita itu tidak memilih untuk kuliah yang lebih dahulukan. Dan kalau Rahmat bagaimana juga tuh? Kalau Rahmat ya tentunya memang pasti ada hal yang bisa meningkatkan IPK, dan tentunya pasti setiap orang beda-beda ya Mas. Kalau dari Rahmat sendiri, kalau terkait IPK tentunya bagaimana cara Rahmat memanage waktu ya. Karena memang kegiatan Gencar yang lumayan padat dengan jadwal kuliah yang bisa saja bertabrakan, namun tadi Mas, karena kita membantu kayaknya ternyata ada loh jalan yang diberikan oleh Allah untuk mempermudah kuliah kita. Jadi seringkali misal kita mau ada UAS misalnya UTS tuh Mas, tiba-tiba di jadwal itu ada kegiatan. Seringkali jadi bimbang tuh. Cuman mungkin Allah yang bantu ya Mas. Di saat itu tiba-tiba dosennya, nah kita pindah di minggu depan aja. Jadi kayak rasa bersyukur banget kayak gitu. Jadi tetap aja ada jalan keluar ya. Tapi kalau menghadapi situasi Gencar, apalagi Rahmat dan juga Nazwa kan punya perannya sangat penting di sini ya. Tiba-tiba ada tugas atau ada kegiatan di kampus juga ada yang lebih penting juga. Jadi bagaimana tuh untuk menentukannya begitu? Nazwa mungkin.
Oke, yang pertama itu melihat dari tanggung jawab di agenda waktu tersebut, Mas. Jikalau memang bisa digantikan sama teman-teman, biasanya memang digantikan sama teman-teman. Dan Najwa sendiri kan karena Rahmat sebagai presiden, jadi misalnya Najwa nggak bisa, kembali ke pimpinan umum. Jadi bisa dialihkan ya. Melihat juga bagaimana skala prioritasnya begitu ya. Termasuk Rahmat juga sama. Sama sih Mas, karena memang kalau dari kami itu kan maka oleh itulah dibentuknya kepengurusan Mas. Ada ketua, ada presiden, ada wakil presidennya, ada sekretaris dan bendahara, dan ada kadep-kadep yang lain. Nah kalau mengenai manajemen waktu bagaimana tuh? Biasanya kan kalau mahasiswa itu waduh sibuknya luar biasa dengan tugas-tugas, belum lagi aktif di organisasi kampus, termasuk aktif juga di beasiswa Gencar ini. Manajemen waktu kalian bagaimana? Wow, kalau manajemen waktu sebenarnya kegiatan Gencar ini paling banyak itu diadakan di weekend, Mas. Weekend ya, jadi tidak mengganggu. Tidak mengganggu perkuliahan. Termasuk Rahmat juga sama ya. Sama. Tapi kalau ke presidennya tanggung jawabnya lebih besar pasti ya. Ya pastinya lebih besar, tapi karena memang ada yang backup tadi kan ada wakil presiden tuh. Jadi sering bergantian lah, karena memang kalau untuk minus waktu kan sering kali bertabrakan. Jadi itulah nanti wakil yang gantiin. Oke, dan kalau dari pihak yang memberikan kalian beasiswa, monitoring terhadap jalannya komunitas beasiswa Gencar ini bagaimana tuh? Mungkin Rahmat ya kali ya, bisa tahu ya. Bagaimana tuh Rahmat? Kalau untuk monitoringnya dari pihak IBM, tentu dari pihak IBM selalu membersamai Mas. Kalau setiap kegiatan. Dan tentunya dari mereka pasti ada evaluasi yang diberikan kepada kami. Dan tentunya semakin adanya monitoringnya, tentu kami akan semakin bisa lebih baik ya Mas. Dan juga kalau kami lihat dari IBM memang terus memantau kami Mas, walaupun bukan dari mereka langsung. Nah ini mengenai tadi ada evaluasi ya disampaikan oleh Rahmat. Biasanya evaluasinya dalam jangka waktu 1 bulan atau per 3 bulan, 3 bulan, atau tidak menentu. Ketika memang harus ada sesuatu yang didiskusikan dalam bentuknya evaluasi, semuanya berkumpul atau bagaimana? Kalau untuk evaluasi dari Gencar sendiri Mas, biasanya kita langsung mengadakan evaluasi setelah kegiatan berlangsung. Jadi kan tidak terlupakan hal-hal maupun kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada saat agenda tersebut. Jadi ketika ada kegiatan langsung ada trouble ya di situ ya, dibahas bersama dan dicarikan solusinya supaya kedepannya tidak akan terulang lagi kembali di situ ya. Baik. Nah untuk yang sudah menerima, ini bisa nggak akan dicabut nih statusnya sebagai penerima manfaat? Bisa nggak kayak gitu? Kalau itu tentunya pasti bisa. Bisa Mas. ya. Iya. Karena memang yang kami bilang tadi Mas, di mana ada hak yang diberikan, tentu ada kewajiban yang harus kami laksanakan. Jadi ada faktornya ya. Faktor yang bisa menggugurkan status penerima tadi apa saja tuh? 1. Kalau yang pertama tentunya tidak mengikuti kegiatan di Gencar. Dan yang kedua? Yang kedua tentunya merusak nama baik Gencar. Itu ya. Dan yang ketiga? Tidak ada lagi. Jadi lebih yang kayak logika aja begitu ya. Kalaupun memang ya sesuatu yang buruk pasti tidak akan bisa dimanapun berada ya. Dan apalagi tuh yang pengen kita tahu mengenai prestasi nih, saya pengen tahu untuk kalian pribadi nih sebagai motivasi juga pendengar kita, terkhusus seusia kalian Gen Z ya. Prestasi yang pernah kalian raih itu sejak apa tuh saat ini? Kalau prestasi yang saya ajukan kemarin Mas, itu ada di atlet hoki. Atlet hoki. Oh jadi aktif juga di situ ya? Iya. Atlet hoki itu bagaimana tuh? Saya main hoki terus juga mengikuti kejuaraan baik di bidang provinsi juga. Jadi harus ada ini ya pengajuan prestasi pada saat melengkapi persyaratan itu. Kalau Rahmat apa tuh? Kalau Rahmat sebetulnya kalau di bidang olahraga nggak ada Mas. Cuma kalau Rahmat lebih ke spiritual Mas, kayak mengaji, tilawatil Quran, dan sebagainya kayak gitu. Kalau dari Rahmat untuk prestasi yang Rahmat ajuin pada saat pendaftaran kemarin. Nah ini kan tentunya kalian aktif sekali tuh di kampus aktif, dan juga termasuk di Gencar juga aktif ya. Impact mungkin secara pribadi apa yang kalian rasakan? Ada peningkatan value dalam diri atau ada hal lain tuh impactnya? Tentu Mas, karena pada saat itu saya lumayan ragu-ragu kalau untuk megang mic. Tapi semenjak saya di Gencar itu alhamdulillah saya berani dan saya diamanahkan juga sebagai MC
pada saat itu jadi itu sih impact yang menurut saya membuat saya tuh lebih berani. Oke, jadi ada peningkatan kepercayaan diri ya. Iya. Yang tadinya gugup mungkin setelah ada di Gencar ini tertantang untuk bagaimana siap di hadapan teman-teman dan akhirnya semuanya bisa berjalan begitu. Nah, kalau Rahmat kita pengen tahu juga nih bagaimana? Sebenarnya hampir sama ya, saya kayak sering gugup yang pastinya. Karena dulu pada awal-awal masuk kuliah Rahmat tuh nggak mau bicara Mas, masih kayak lebih introvert lah, nggak mau itu, nggak berani bicara depan orang. Sosialisasi bagaimana? Oh, sosialisasi makin jauh Mas, kayak jadi aduh nggak mau kayak gini kayak gitu. Cuman setelah gabung dan dikasih amanah tuh untuk misal menjadi ketua pelaksana di sana, jadi mulai harus bisa. Jadi kayak kalau terkait sudah berani tuh mau nunjukin diri gimana cara bicara yang baik dan sebagainya, dan sosialisasi alhamdulillah semakin mendalami Gencar meningkat terus Mas. Walaupun kadang kita taunya kayaknya di Gencar doang, ternyata relasinya jauh banget. Jadi kadang kan dari sini ya bisa tuh gabung, jadi kayak membuka jalan juga ya. Dan tentu untuk mengenai tantangan, ada nggak sih dalam kehidupan ini pasti kita hal apapun itu biasanya ada tantangannya, termasuk mungkin kalian sebagai mahasiswa-mahasiswi yang menerima beasiswa, apa tantangannya? Apa tuh? Kayak seperti apa? Sebenarnya tantangannya adalah kekonsistenan Mas ya. Oke, seperti apa konsistennya? Jadi saya itu emang harus benar-benar konsisten dalam menjalankan seluruh agenda Gencar. Kayak merasa tanggung jawabnya harus dijalankan ya? Karena sangat besar sekali tanggung jawabnya kan. Begitu. Jadi ini bukan juga diartikan sebagai tantangan, kayak lebih ke tanggung jawabnya aja ya. Bagaimana tanggung jawab ini bisa jalan nggak sih? Saya mampu nggak sih untuk menjalankan tanggung jawab ini? Dan alhamdulillah sampai saat ini masih bertahan ya, masih bisa gitu. Kalau masa jabatan untuk kepresidenan ini bagaimana? Ada yang menentukan dari YDN-nya atau ada hak suara yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota? Kalau terkait masa kepresidenan Mas, tentu ada hak suara dari anggota Mas. Yang memilih ya? Iya, kan memang ada musyawarah besar di mana di sana anggota yang memilih siapa presiden selanjutnya. Karena kita tetap melaksanakan sistem demokrasi, bagaimana cara memilih pemimpin yang memang dirasa layak buat mereka. Karena selanjutnya angkatan selanjutnya yang akan menjadi role model bagi angkatan yang selanjutnya lagi. Dan biasanya kalau dari pengurus dan juga anggota lainnya bertemunya ada waktu khusus nggak, kayak apa yang dibahas gitu? Kalau untuk pengurus sendiri, memang kita badan pengurus harian dan juga pimpinan umum itu seringkali ada rapat di setiap bulannya. Diwajibkan untuk hadir ya. Baik itu mengevaluasi anggota kita maupun evaluasi kegiatan berikutnya. Oke, evaluasi anggota seperti apa tuh biasanya? Mengenai absen atau ada keaktifan atau tidak keaktifan mengenai 7 divisi tadi, atau bagaimana tuh Nazwa? Oke, kalau untuk evaluasi anggota Mas, biasanya kan memang beberapa anggota ada yang tidak aktif. Nah, evaluasi itu yang tadinya kita berikan ke YBM PLN yang untuk beasiswanya dicabut atau enggak gitu. Jadi dilihat dari evaluasinya, baik itu absensi kehadiran maupun terkadang attitude mereka yang lebih kita evaluasi juga. Di sini ada pemberlakuan SP enggak gitu? Atau langsung aja itu ya? Ada Mas. Ada SP ya? Yeah. SP 1, 2, 3. Ya, pertama peringatan dulu terlebih dahulu. Setelah itu SP1, kalau masih ini juga SP2. Setelah itu baru pemberhentian SP3. Kalau sejauh ini pernah ada pemberhentian? Sejauh ini pernah ada Mas. Faktornya apa tuh, lebih banyak ke arah mana? Kalau faktornya lebih ke ketidakaktifan sih Mas, karena memang. Karena memang kita perlu sekali keaktifan di sini ya. Nah, sebagai bocoran atau gambaran atau masukan untuk yang pengen mengajukan nanti pada saat open recruitment dalam penerimaan beasiswa Gencar ini, bagaimana tuh pengalaman kalian? Mempersiapkan apa? Kalau dari Rahmat, karena memang ini sebenarnya lagi oprek Mas sekarang. Sampai tanggal 26 ya? 27 Juli. Nah, kalau dari Rahmat tentunya yang perlu kita siapkan mental ya. Apalagi saya mental tentunya pemberkasannya Mas. Karena memang kebanyakan teman-teman ini kurang di pemberkasan. Jadi itu salah satu faktor yang mereka tidak bisa lulus ke tahap selanjutnya. Coba kita bahas sedikit mengenai pemberkasan tadi. Paling banyak berkas apa nih yang tidak dilengkapi? Sebenarnya kalau pemberkasan itu Mas lebih ke tahun. Biasanya mereka tahunnya pakai tahun kemarin gitu. Gitu ya. Sedangkan tadi sampai di semester 7 ya. Sebenarnya kan seperti surat-surat SKTM, surat rekomendasi maupun surat aktif kegiatan itu diharuskan untuk tahun yang lagi aktif sekarang. Dan ini YKTM itu kalau kita mau minta kemana tuh? Biasanya ke lurah setempat. Jadi masing-masing lurah ya. Dan untuk domisilinya bebas asal di Palembang.
Iya. Walaupun dia rantauan. Iya. Rantauan tapi menetap atau ngekos di Palembang itu bisa ya? Bisa. Oke, baik. Dan kalau mengenai tertulisnya ada kan ini tadi ya disampaikan, lebih kemana tuh? Lebih ke potensi diri kah atau mengenai kehidupan sosial atau bagaimana? Gambaran saja, siapa tahu nanti ini akan menjadi acuan juga untuk pendengar kita yang pengen ikutan mendaftar. Ada nggak gambaran seperti apa? Nilai soalnya dulu. Sebenarnya kalau tertulis kita nggak ada, Mas. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Lebih ke wawancara tuh? Iya, sama ada seleksi uji publik namanya. Oke, bagaimana tuh mekanismenya? Kalau mekanisme uji publik, biasanya tema yang ditentukan dari panitia, misalnya tentang ekonomi. Jadi teman-teman peserta yang sudah lulus administrasi bakalan kita kelompokin menjadi beberapa kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu diberikan tanggung jawab, Mas, bagaimana mereka bisa memulai, bagaimana cara membantu orang tersebut. Misalnya ada pedagang kecil maupun UMKM yang ditentukan temanya, lalu mereka bisa mengupgrade UMKM tersebut. Nah, itu mulai dari proposal, anggaran dananya itu kelompok itu sendiri yang menentukan bagaimana caranya. Oke, jadi dari awal seleksi saja kita sudah ditantang untuk aktif ya. Iya. Bagaimana kita menyelesaikan ini tadi tantangan itu tadi dengan terjun langsung ke lapangan juga pasti nih ya, untuk mencari data termasuk untuk mempersiapkan proposal itu tadi ya. Nah, tadi kan disampaikan oleh Nazwa bahwa mengetuai dari divisi bidang sosial ya. Iya. Keaktifannya sudah sangat aktif. Nah, kalau untuk di bidang lain nih, kita ke Rahmat. Bidang apa saja tadi yang paling akhir tadi disebutkan? Ada kesehatan, Mas. Kesehatan itu bagaimana tuh kalau untuk pemanfaatan masyarakat? Kalau untuk bermanfaatan masyarakatnya tentu, Mas, kami dari pihak Gencar itu sebenarnya mensurvei terlebih dahulu. Oke. Kayak misalnya ada pondok pesantren yang dirasa anak-anak ini butuh Bantuan ya. untuk kesehatan, dan juga mungkin inovasi seperti kayak Biasanya ada aksi peduli lansia, Mas, gitu. Nah, ini kita kalau ke kesehatan tadi ya, kalian melibatkan nakes juga atau bagaimana tuh? Iya, Mas, alhamdulillah kalau kita dari pihak YBM itu ada kerjasama sama klinik umat, Mas. Oke. Jadi kerjasama situ ya. Jadi untuk kayak itu berarti kami memang di saat kegiatan kesehatan sudah dapat dari misalnya dari pondok pesantren yang bisa disurvei tadi, dan di sana targetnya itu kami panggil pihak klinik umat. Oke, biasanya tuh apa tuh pengecekan kesehatan kah atau kayak apalagi kayak yang anak bayi ini apa? Posyandu atau? Ya, biasanya kalau kegiatan kesehatan itu, Mas, yang paling utamanya adalah hitan massal. Oh, hitan massal. Hitan massal. Setelah itu ada. Jadi ini berdampingan dengan kegiatan sosial juga. Iya, benar. Selain itu ada kayak peduli gizi dan juga gigi bersama anak-anak SD. Dan juga ada peduli lansia. Jadi benar-benar ngecek kesehatan para lansia. Oke. Tadi kan ada kegiatan seperti itu di lapangan. Apa ini di cover semuanya oleh YBM atau ada pihak lain yang mensupport? Ya, semuanya bisa tercover oleh YBM. Jadi tidak menerima support dari pihak lain ya? Atau tidak menutup kemungkinan juga? Tidak menutup kemungkinan. Bisa ya. Jadi pernah ada kolaborasi dengan pihak mana tuh? Kalau sejauh ini instansi pemerintah atau swasta? Kebanyakan lebih ke swasta ya. Dan yang mempersiapkan proposal pengajuan teman-teman pengungsian. Iya. Oke. Dalam waktu dekat ini akan ada kegiatan apa? Kalau dalam waktu dekat itu ada kegiatan musyawarah. Oke, agendanya kapan tuh? Insya Allah di tanggal 19-20 Juli ini ya, udah deket tuh. Nah, biasanya musyawarah ini lebih memfokuskan pembahasannya bagaimana? Kalau ini maksudnya sudah mau pergantian kepengurusan. Oke, jadi internal ya? Iya, internal. Kalau untuk pembahasan ke masyarakat itu lebih ke divisi masing-masing ya? Iya, Mas, tapi ada misal setiap kegiatan ada juga nanti yang dekat itu ada pesantren Muharram. Bagaimana kegiatan? Kalau kegiatannya ini kami mengundang 5 desa atau 5 kelurahan yang mana untuk pesertanya itu yatim duafa. Jadi mereka akan berkumpul di suatu lokasi yang dimana nanti akan diberikan santunan, dan di sana juga akan ada kegiatan-kegiatan seperti games sama kayak ada perlombaan. Jadi kami sebenarnya memang pertama untuk memberi santunan, namun di balik itu tentu kami akan memberikan kayak kebersamaan lah, Mas, ya, sosial masyarakatnya tentu bermain dan sebagainya. Oke, nah biasanya untuk yang menentukan pesantren yang tadi disampaikan oleh Ratu itu regulasinya seperti apa? Kalau untuk regulasinya ini, Mas, kalau itu kami survei dulu memang kelayakannya ya? Kelayakannya memenuhi 8 asnaf atau enggak? Itu tadi. Iya. Untuk yang awal 8 asnaf ini bagaimana? Mungkin ada pendengar kita yang kurang paham nih. 8 asnaf itu apa aja tuh poinnya? Oke, Naswa apa tuh? Oke, kalau poin 8 asnaf itu kan, Mas, yang berarti dari keluarga yang miskin atau mereka yang masih diperbudak, dan juga yatim duafa. Yang paling biasanya sering itu kita yatim duafa maupun janda, Mas. Oke, jadi itu ya untuk pendengar kita Manca Bicara yang kurang paham mengenai 8 asnaf itu seperti apa. Dalam Islam pun juga sudah disebutkan banyak sekali dalam kajian juga sudah membahas terkait dengan 8 asnaf ini tadi ya. Dan untuk pergantian kepengurusan tadi disampaikan hari ini dalam waktu dekat akan dilakukan itu ya. Artinya di sini sudah di ujung penerimaan beasiswa ya? Iya, sudah. Ini sampai bulan berapa nantinya?
penyelesaiannya? Penyelesaiannya sampai bulan 7 Mas juga. Oh ini terakhir ya? Oke, makanya ini dalam masa open recruitment yang lagi proses pendaftaran. Kita pengen tahu juga masa pendaftarannya sampai kapan dan juga pelengkapan berkasnya dikirim kemana supaya nanti untuk pendengar kita yang mau ikutan bisa tahu. Oke, kalau untuk pendaftarannya itu kita sudah buka dari 16 Juni kemarin sampai dengan 27 Juli tahun 2025, dan untuk pendaftarannya kita menggunakan link form dulu Mas. Jadi bisa teman-teman buka link formnya di bio Instagramnya YBM PLN UIW S2JB. Oke, ada di Instagram. Yeah. Jadi pengen ulang lagi tadi Instagramnya apa tuh? YBM PLN UIW S2JB. Oke, jadi tulisannya biasa ya. YBM UI PLN WS2JB. WS2JB. Jadi bisa diklik di sana. Nanti akan ditampilkan untuk barcode-nya itu tadi ya, linknya itu tadi ya. Oke, dan terkait dengan hal-hal lain yang pengen ditanyakan ada nggak mengenai open ini? Ada kontak person kah begitu? Ada nggak? Ada. Kalau untuk kontak person bisa teman-teman tanyakan ke 0821 7789 0642. Oke, nanti akan dijawab di situ ya mengenai persyaratan, mungkin mengenai mekanisme seleksinya, dan kembali untuk Rahmat dan juga Nazwa, kita pengen tahu setelah kalian mendapatkan beasiswa ini apa nih yang akan nanti kalian ceritakan kepada teman-teman supaya termotivasi juga tuh, supaya dalam peningkatan prestasi dan juga keaktifan dalam berorganisasi apa nih yang nanti akan menjadi suatu cerita kalian kepada teman-teman atau bahkan di lingkungan kalian. Oke, sebenarnya kalau Nazwa lebih ke masyarakatnya Mas. Jadi ketika kita memberikan bantuan kepada masyarakat, masyarakat itu senyum mengucapkan terima kasih. Nah, hal itu kan sebagai penyemangat kita jadinya. Itu sih hal-hal yang bakalan Nazwa ceritakan ketika perjalanannya. Mulai dari kita bisa keluar kota, kita bisa membantu masyarakat lebih banyak, lebih mengenal instansi lainnya yang terlibat di Gencar, itu lebih. Oke, dan kalau pada saat terjun ke lapangan, ada nggak satu momen yang membuat kalian tuh sampai detik ini masih teringat? Karena mungkin selama ini kalau tidak di Gencar saya tidak akan tahu dengan pengalaman ini kayak apa tuh. Misal ada interaksi dengan masyarakat mengenai kondisi mereka atau ada hal lain? Kalau dari Rahmat sendiri ya hampir sama ya Mas, karena memang momen yang pernah Rahmat ingat itu di saat ada adik ya anak-anaknya lagi sakit dia Mas. Oke. Di saat itu kami kasih bantuan untuk santunan. Di saat itu beliau tersenyum dan mengucap terima kasih. Rasanya kok aku rasa kurang bersyukur ya kalau yang kayak gini. Padahal mereka ada yang lebih membutuhkan loh. Jadi kayak senyuman mereka tuh sama rasa ucapan terima kasih mereka tuh kayak dalam banget kayak gitu rasanya ke kami. Jadi itu rasa buat kami bertahan tuh, oh gini ya bantu orang terus kayak gitu. Kalau dari Rahmat kayak gitu sih. Kalau Nazwa ada nggak momennya? Sebenarnya momennya banyak Mas.
Salah satu yang paling diingat tuh. Yang salah satu apa ya? Salah satu sebenarnya di saat Najwa diamanahkan untuk ikut terjun langsung tadi Mas ke Banjar Muratara. Nah itu merupakan first time banget Najwa untuk turun ke lokasi bencana yang jauh dari kota Palembang kan. Di sana itu emang banyak banget penderitaan. Dijaga gitu ya, syukurnya tadi ya. Giat lagi begitu, karena banyak sekali saudara-saudara kita di luar sana yang belum tentu bisa merasakan apa yang Najwa rasakan begitu ya. Oke, dan ini sudah 52 menit melangkah ke jam 9 pagi. Sebenarnya masih banyak sekali yang pengen kita gali, yang pengen kita tahu mengenai beasiswa Gencar ini, dan mungkin di penghujung perjumpaan kita apa nih yang pengen disampaikan terkait dengan beasiswa Gencar atau kepada teman-teman mahasiswa lainnya juga supaya bisa lebih semangat. Silakan dari Rahmat dulu mungkin. Kalau dari Rahmat tentunya jangan sia-siakan peluang yang ada Mas. Karena tentu peluang itu akan jangan sampai rugi lah kita tidak mengambil peluang. Dan saat ini peluang itu sedang diberikan, sedang ada open recruitment. Jadi bagi mahasiswa yang ada di semester 3, 5 dan 7 jangan sia-siakan peluang ini. Silakan daftarkan teman-teman di beasiswa Generasi Cahaya Pintar, karena di sini bukan sekedar memberikan biaya pendidikan, tapi di sini teman-teman dituntut bagaimana cara teman-teman bersosialisasi, meningkatkan skill teman-teman. Walaupun memang skill ini kalau hanya dilihat sekedar bagaimana cara public speaking yang baik, bagaimana cara mengelola teman-teman yang lain, tentunya sebagai memimpin sebagai leader ya. Kayak itu sih Mas, rasanya rugi aja kalau tidak diambil peluang yang sebesar ini. Iya, baik. Dan kalau dari Najwa apa yang ingin disampaikan? Sebenarnya sedikit sih Mas ya. Masa depan itu tidak menunggu kamu, tapi jangan hanya dipikirkan, tapi ayo diwujudkan. Nah, program beasiswa Cahaya Pintar ini bisa memberikan kamu kebermanfaatan, menjadi sebuah solusinya juga ya. Oke, baik, dan sekali lagi kita mengajak ayo buruan, mumpung masih ada waktu pendaftaran ya, sampai dengan tanggal 27 Juli 2025 ya. Dan untuk pendaftaran tadi sudah disampaikan update-annya, silakan lihat di Instagram YBM PLN WS2JB. Oke, baik, dan karena kita sudah ada di penghujung perjumpaan, terima kasih sekali lagi buat Rahmat dan juga buat Najwa yang sudah menyempatkan waktunya ya, yang tentunya ini juga akan mudah-mudahan dengan obrolan kita ini menjadi motivasi, menjadi semangat juga buat teman-teman lainnya juga ya, supaya lebih giat dan juga lebih kuat untuk mencapai hasil dari yang namanya pendidikan ini tadi ya, karena banyak jalan supaya kita bisa tetap berprestasi, termasuk dari beasiswa Gencar ini yang tadi sudah banyak sekali kita sampaikan. Baik, Bang Cepice, karena kita sudah ada di penghujung perjumpaan, kami nak pamit, terima kasih atas minat dengarnya, dan sekaligus juga akan menutup perjumpaan kita dalam obrolan komunitas di SDC Rabu tanggal 16 Juli 2025. Menuntaskan juga kebersamaan kita untuk di Sriwijaya Pagi. Kulo Celam yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Seperti pepatah mengatakan, ngunyah sampan dengan pengayuh. Thank you. Budak-budak, saya punya cerita tentang si anak dari tua. Hobi berjalan sambil ngomongkan orang, dari pagi hari hingga menjelang petang. Bagaimana anak bujang datang nak meminang, dia punya mulut besar macam tongkang. Sumpah serapah apa luar kepala, akhirnya dia sendiri kena bala. Diri saya ni bukan nabi atau wali,
Apa yang saya omong semuanya terbukti. Pokok buluh ditanam tepi perigi. Umur 40 mak retek belum berlaki. Bagaimana anak bujang datang nak meminang. Dia punya mulut besar macam tongkang. Sumpah serapah abaluala. Akhirnya dia sendiri kena bala. Dah ku kabar dah. Kau nak kah? Jadi orang tu jangan suka ngatur orang. Belum tentu omongan kita tu betul. Ibarat kata titip duit bisa berkurang, titip omongan bisa lebih. Jangan gara-gara mulut sembarang kau nanti dimusuhi orang. Kau dengar ni. Check ya. Gaya selembar, rupa tak ada agak macam mana. Banyak orang bertanya siapa sebenarnya dia. Nak darah tua, itulah panggilannya. Kerana perangai terbiar, tinggal lakunya. Semua orang nak dikata. Tak ada bagus-bagus di mata dia. Inilah, itulah, semau Leo dia. Tak ada yang benar di mata dia, macam ya. Semua orang tak heran kalau dia datang suara dah terdengar di depan. Kalau jalan laju macam sampan, kalau dia berlenggang macam pinggang. Memanglah puaka kalau dia ngata. Semua orang dipandang sebelah mata. Kecil besar semua pukul rata. Gara-gara dia bambang sekampung bercerita. Yeah. Bagaimana anak bujang datang nak meminang. Dia punya mulut besar macam tongkang. Sumpah serapah apa luar kepala. Akhirnya dia sendiri kena bala. Bagaimana anak bujang datang nak meminang. Dia punya mulut besar macam tongkang. Sumpah serapah apa luar kepala. Akhirnya dia sendiri kena bala. Budak-budak, itulah cerita saya. Silakan didengar, tak didengar tak apa.